Oke, karena ada beberapa hal yang masih menjadi tanda tanya saya tentang kasus hilangnya Badrus Soleh, siswa SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Jember, yang hilang di perairan Masalembu, Sumeneb. Saya kemarin mendatangi rumah Badrus ya, bertemu dengan kedua orang tuanya, ingin menanyakan sebenarnya kronologi rekam jejak persisnya itu seperti apa. Begitu. Dan dari obrolan-obrolan itu saya menemukan beberapa hal yang menurut saya janggal. Di antaranya, ternyata pihak sekolah tidak melaporkan permasalahan ini ke Bakorwil 5 Jember dan tidak melaporkan permasalahan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Keluarga tidak diajak untuk melakukan pencarian, bahkan hanya sekedar menyaksikan saja tidak. Kapal yang ditumpangi Badrus Soleh sampai saat ini masih berlayar di laut. Tapi itu kita bahas nanti ya. Saya mau mengurai dulu persisnya seperti apa sih sebenarnya kemudian Badrus Soleh ini bisa hilang melalui rekam jejak komunikasi antara ibunya dengan Badrus Soleh ini. Namun sebelumnya kita saksikan dulu berita yang ditayangkan oleh Radar Jember terkait dengan dugaan pembulian yang terjadi kepada Badrus Soleh. Yang nggak ada itu anak saya. Kalau saya lihat Pak, ya awalnya kan anak saya itu nggak PP Pak, kan di sana itu ada pondoknya gitu. Terus anak saya itu cerita Pak, ini masalah di pondok ya Pak ya, ini masalah di pondok. Di pondok itu anak saya ini sering dibully sama temennya gitu. Ini saya dibully di sini, saya minta PP, tapi saya nggak ditanggapi sama saya Pak. Itu soalnya itu kan bukan tugas seorang ibu Pak. Kalau masih ada di dalam pondok kan itu pihak sekolah di sana, sudah di pondok sana tanggung jawabnya. Nah yang mau naik ke kapal Pak, yang ada di PT di sana, itu yang mau ke kapal tanggal 1 itu anak saya masih nelpon Pak, bilang sama saya, Mi, saya takut. Apa mak takut nak? Saya bilang gitu, karena yang dua yang bully saya di sekolah itu ikut dalam kru saya, Mi, bilang gitu. Coba takut nak, coba dia beda si aja ge, coba nak kasih aja ge, orang nak kasih aja ge, bilang gitu saya. Sering cerita sering dibully begitu Ibu? Emang Dibully kenapa Ibu? nggak tahu masalah. Oke, ini menjawab pertanyaan saya yang kapan hari ya, karena tidak sempat saya tanya secara detail. Bahwasanya ternyata Badrus Soleh ini memang mengalami pembulian itu sudah berlangsung lama. Sejak dia berada di pondok atau di asrama sekolah lah ya, atau pondok atau apalah, saya tidak paham tentang itu yang ada di sana. Intinya Badrus Soleh ini mengalami itu sudah berlangsung lama. Ibunya sempat mengatakan ke saya bahwasanya ibu ini sudah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak sekolah, dan pihak sekolah mengatakan itu menjadi wilayah kami, biarkan kami yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Artinya pihak sekolah diduga kuat tahu terhadap siapa saja yang diduga melakukan pembulian, dua siswa yang diduga melakukan pembulian kepada Badrus Soleh itu. Kalau pihak sekolah mengatakan tidak tahu, artinya pihak sekolah lalai dalam hal ini, karena ibunya menyebut ke saya sudah pernah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak sekolah. Nah sekarang kita urai dulu dari awal, sejak Badrus Soleh ini berangkat hingga dinyatakan hilang. Apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan rekam jejak komunikasi antara Badrus Soleh dengan ibunya. Oke, jadi begini. Badrus Soleh ini berangkat dari Puger itu tanggal 25 April 2025, naik bus ya ke Pati Jawa Tengah, ke Pelabuhan Juwana. Lalu disebutkan pada 1 Mei Badrus Soleh sudah mulai berlayar. Artinya Badrus Soleh ini sebelum berlayar sempat sekitar 1 minggu berada di pelabuhan. Nah sekarang kita lihat komunikasi antara Badrus Soleh dengan ibunya mulai dari tanggal 16 Mei 2025. Badrus Soleh sempat chat ke ibunya, Umi katanya, ini pada pukul 15.44, jadi hampir jam 4 sore lah ya. Terus kemudian karena tidak ada jawaban sampai kira-kira 1 jam, Badrus kemudian melakukan panggilan video. Melakukan panggilan video pada pukul 16.52
Namun panggilan video tersebut juga tidak dibalas. Ibu Badrus membalas itu pada pukul 17.10. Ini masih di hari Jumat ya. Membalas pada pukul 17.10 menit. Apa cong katanya? Apa nak? Itulah kalau bahasa Indonesianya. Engko alakoh aren pegele. Jadi ibunya menyebutkan bahwasanya dari tadi dia tidak membalas chat, tidak mengangkat telepon karena sedang bekerja. Gitulah kira-kira. Dan pesan tersebut langsung dibalas langsung oleh Badrus. Masih di waktu yang sama ya. And keep on. Oh iya sudah. Itu kata Badrus ini ya. Lalu ibunya bertanya ini kepada Badrus. Apa cong? Istirahat ya lah. Ada apa cong? Ada apa nak? Saya saat ini sudah istirahat. Jadi lenggang lah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah Badrus ini sempat mengatakan ke ibunya. Waktu itu membalas dengan balasan kerong riami. Gitu ya. Jadi ya kangen saya mi, kira-kira seperti itu. Lalu ibunya membalas dengan apa namanya, dengan voice note, dan lalu kemudian ini saya tidak seperti style ya. Lalu kemudian Badrus Soleh melakukan panggilan video, dan panggilan video inilah sebenarnya yang menjadi panggilan video terakhir. Nanti kita lihat lanjutannya ya. Jadi panggilan video ini masih terjadi pada hari Jumat malam ya. Terjadi pada pukul 17.24. Dan pada panggilan video inilah yang disebutkan oleh ibunya Badrus ini menceritakan bahwa tadi siang itu ada larung sesaji, ada sesajen-sesajen, dan dia punya firasat yang tidak baik, merasa sepertinya akan ada yang ditumbalkan atau apalah itu namanya ya. Nah ini kita berpindah kepada tanggal 17 Mei 2025. Jadi 17 Mei hari Sabtu pagi itu Badrus masih sempat berkabar pagi hari. Umi aku kerja dulu ya, kata Badrus, dan langsung dijawab oleh ibunya. Iya nak, semoga dapat ikan yang banyak. Amin, itu kata ibunya ya. Dan pada pukul 10.32, jadi menjelang siang lah ya, Badrus ini melakukan panggilan telepon. Namun tidak dijawab oleh ibunya. Dan ibunya baru merespon panggilan tersebut pada pukul 12.18 dengan voice note. Badrus pun waktu itu masih menjawab. Tapi menjawabnya Badrus ini melalui chat itu terjadi pada pukul 15.25. Engkimi. Dan setelah itu pada pukul 19.59 ibu Badrus ini ngechat Badrus. Cong gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Namun chat itu sudah tidak berbalas. Jadi komunikasi itu terjadi mulai dari Jumat sampai hari Sabtu sore. Dan setelah itu komunikasi sudah tidak ada. Bahkan telepon pun dari ibunya sudah tidak dijawab. Setelah itu pada 19 Mei sekira pukul 10 kata kedua orang tuanya ya, pagi disebutkan pihak sekolah bersama dengan perwakilan dari perusahaan pemilik kapal bersama perangkat desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas mendatangi rumah dari orang tua Badrus dan mengabarkan bahwasanya Badrus dinyatakan hilang dan sedang dalam pencarian. Lalu seminggu kemudian pada 23 Mei malam, orang tua Badrus Soleh bersama kepala sekolah, bersama Bakorwil, bersama dinas pendidikan berangkat ke pelabuhan Juwana Pati yang dikira oleh keluarga Badrus ini, orang tuanya ya, katanya kalau tidak salah waktu itu yang ikut bapaknya, ibunya sama pamannya itu mengira dia ini akan mengikuti proses pencarian atau minimal menyaksikan lah proses pencarian itu. Ternyata pada tanggal 24 pagi itu mereka sampai di Pati, sempat istirahat dulu di hotel, lalu kemudian bertemulah mereka di pelabuhan Juwana itu dengan pemilik perusahaan, dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab lah ya di situ. Di sana disebutkan rapat itu terjadi kurang lebih 2 jam lah ya. Ya isinya menceritakan bagaimana Badrus itu bisa hilang, terus kemudian bagaimana proses pencarian dan semacamnya lah. Dan ketika pihak keluarga diminta untuk berbicara apa yang diinginkan oleh pihak keluarga, baru di situ pihak keluarga ini menyebutkan bahwa bapaknya ini meminta agar
kapal yang membawa Badrus Soleh dengan 17 siswa magang lainnya itu disandarkan. Nah, dari sini saya baru nyadar bahwa ternyata kapal yang membawa Badrus Soleh ini sampai saat kemarin saya bertemu dengan orang tuanya itu masih berada di laut. Ini yang menjadi tanda tanya saya. Saya tidak paham betul hukum yang berlaku di laut ya atau di atas kapal. Tapi kan menurut saya kapal itu kan TKP. Semua yang ada di kapal itu adalah alat-alat bukti. Dan semua orang yang berada di atas kapal itu adalah saksi hidup. Yang menurut saya juga semestinya kapal itu ketika tahu Badrus Soleh hilang, oke lah mungkin melakukan pencarian, tapi ketika tidak ditemukan langsung bersandar dong untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman harusnya seperti apa? Saya merasa aneh saja begitu. Bagaimana TKP dan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang ada di sana itu ternyata sampai saat ini belum dilakukan olah TKP, belum dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Aneh nggak sih? Nah, karena bapaknya Badrus Soleh ini ngotot agar kapal yang membawa anaknya itu sandar dan bisa segera dilakukan olah TKP, penyelidikan dan penyidikan, akhirnya kepala sekolah disebutkan oleh bapaknya Badrus itu memperkirakan kapal itu kalau dari perairan Masa Lembu ke Juwana itu dibutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Oleh karenanya bapaknya Badrus Soleh ini meminta untuk kembali pada tanggal 1 Juni. Karena rapat itu terjadi pada tanggal 24 Juni. Jadi kalau umpamanya ke tanggal 1 itu sebenarnya sudah lewat 3 hari ya. Karena kalau Mei itu sampai 31 ya tanggalnya ya. Bisa 3 atau 4 hari lah lewatnya. Oke, lalu pulanglah keluarga ini ke Jember. Ketika sudah di Jember ini, orang tua Badrus dikabarilah bahwasanya belum bisa sandar kapal itu kalau tanggal 1. Bisanya perkiraan tanggal 8 Juni. Mundur 1 minggu. Lalu kemudian disebutkan lagi bahwasanya jadwal itu mundur lagi menjadi tanggal 15. Mundur seminggu lagi. Menurut bapaknya Badrus, alasan dari pihak sekolah katanya saat ini laut di area Masa Lembu itu sedang pasang sehingga tidak bisa untuk bersandar ke Juwana. Yang menjadi pertanyaan saya, Masa Lembu itu kan wilayah hukum Sumeneb. Kenapa kapal ini tidak bersandar di pelabuhan terdekat, yaitu di Sumeneb? Kan termasuk wilayah hukum Sumeneb. Dan agar penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh Polres Sumeneb. Kenapa harus kembali ke Juwana yang butuh waktu 4 hari? Sedangkan informasinya kalau dari Masa Lembu ke Sumeneb itu hanya butuh waktu 9 jam. Dan kenapa juga harus dipaksa kembali ke pelabuhan Juwana? Kita pindah ke kejanggalan berikutnya ya. Kepala sekolah atau pihak sekolah tidak melaporkan kejadian tersebut ke Bakorwil 5 Jember. Ini disebutkan oleh Mulyadi, bapaknya Badrus, sampai kepala Bakorwil Kabupaten Jember, Bapak Khotib, itu menegur langsung saat rapat di pelabuhan Juwana. Ia menyebutkan apa yang harus saya sampaikan ke wartawan. Saya itu dikejar-kejar wartawan, sedangkan kami tidak mendapatkan laporan secara tertulis. Bagian tentang laporan secara tertulis ini menarik ya. Janggalnya lagi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ketika datang ke rumah Bapak Mulyadi, orang tuanya Badrus, juga mengatakan tidak diberitahu oleh pihak sekolah. Bahkan dia mengaku mengetahui permasalahan tersebut justru karena diberitahu oleh Wadul Guse. Bah, kejanggalan lainnya, Ibu Badrus Soleh ini menyebutkan ke saya bahwa HP anaknya itu tidak pernah tidak aktif. Jadi ibunya itu menyebutkan kalau semisal dia di chat atau di voice ya, itu pasti langsung centang 2, nggak pernah centang 1. Cuma saat itu saja di chat itu lalu kemudian centang 1. Yang saya tahu, kalau sekedar misalnya HP-nya mati, tidak ada sinyal, kartunya dicopot, itu kalau di chat masih centang 2 loh ya.
Orang tua Badrus ini juga menyebut kalau pencarian itu dilakukan setengah hati. Karena ketika dia ke Pati, dia tidak melihat ada orang berseragam tim SAR atau Basarnas. Terus kemudian video-video yang dia terima, yang dikirim ke dia, itu tidak terlihat ada tim SAR. Dia mengira yang melakukan pencarian itu hanya kapal-kapal nelayan yang berada di sekitar, yang dihubungi untuk membantu melakukan pencarian. Coba kita lihat dulu ya video-videonya ya. Dari ketika pencarian APK sedang hilang. Sudah mencapai hari ketiga pencarian. Oke gitu. Jadi kapal-kapal nelayan yang mencari. Tidak terlihat, memang tidak ada terlihat ada Basarnas, tidak terlihat ada tim SAR yang melakukan pencarian, atau ada pihak-pihak APH lain yang mungkin lah ya, atau pihak-pihak dari Polairut mungkin. Di video-video ini tidak terlihat. Dan satu lagi, pihak keluarga tidak mendapatkan laporan secara tertulis, secara resmi bahwa pencarian itu dilakukan mulai dari koordinat sini sampai di sini, dari titik ini radius segini sampai segini. Pada hari 1 di titik ini radius segini sampai segini misalnya. Di hari kedua koordinatnya di sini, itu tidak ada laporannya. Cuma video-video gini doang yang dikirim. Oke ya, gitu aja dulu. Kalau menurut teman-teman ini memang banyak yang janggal, tolong bantu up lah biar tidak janggal-janggal.